Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bincang Satwa Tani. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat, kebaikan, keberkahan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berternak sapi, terutama dalam melakukan breeding sapi, tentu yang menjadi tolak ukur keberhasilan kita sebagai peternak sapi itu adalah bisa menghasilkan pedetan. Terlebih dapat menghasilkan pedetan pada setiap tahunnya. Akan tetapi banyak sekali kejadian-kejadian dari para peternak sapi, khususnya breeding sapi itu sapinya tidak kunjung bunting atau hamil dan lama sekali tidak menghasilkan pedet. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyebab sapi mengalami kemajiran, Sobat Bincang Satwa Tani. Kemajiran pada ternak sapi sendiri dipengaruhi oleh beberapa hal. Ada yang disebabkan oleh karena perawatan dan juga disebabkan oleh faktor pertumbuhan sapi itu sendiri. Dan pada kesempatan kali ini saya akan meringkas mengenai penyebab sapi mengalami kemajiran. Dan data ini saya dapatkan melalui artikel ilmiah juga dari pengalaman dari teman-teman peternak sapi, juga penjelasan dari dokter hewan. Untuk sapi ini adalah sapi dara dan sudah dipelihara sekitar 3 tahun ini, tapi belum pernah mengalami kebuntingan sama sekali. Jadi sapi ini dulu beli dara di umur 2 tahun dan perawatan 3 tahun ini belum menghasilkan pedet sama sekali, Sobat Bincang Satwa Tani. Langsung saja pada pembahasan kita kali ini adalah penyebab sapi mengalami kemajiran. Penyebab pertama sapi mengalami kemajiran adalah perkawinan yang dilakukan pada saat sapi tidak subur. Nah, mungkin banyak dari peternak sapi itu dalam mendeteksi birahi ternak sapi miliknya itu kurang tepat, sehingga proses perkawinan ataupun IB terhadap sapinya itu terlewatkan, yang mengakibatkan sapi itu tidak kunjung bunting. Jadi memang pengetahuan mengenai karakteristik atau ciri-ciri sapi birahi itu sangat penting sekali, sehingga kita bisa mengawinkan atau melakukan IB secara tepat atau akurat, sehingga kemungkinan sapi mengalami kebuntingan itu lebih tinggi. Penyebab kedua adalah jarak perkawinan terlalu dekat setelah beranak. Ketika kita berternak sapi dan sapi kita melahirkan, itu pasti kita sebagai peternak sapi, terutama yang melakukan breeding, itu ingin menginginkan agar ternak sapi kita itu cepat bunting dan bisa mendapatkan pedet lagi. Akan tetapi alangkah baiknya adalah ketika sapi kita barusan melahirkan, kita perlu menunggu 2 bulan lebih untuk proses pengawinan. Jadi ketika 1 bulan pasca melahirkan sapi yang kita pelihara itu mengalami birahi, alangkah baiknya kita tunda dulu dan menunggu pada siklus ketiga pasca sapi melahirkan. Kenapa demikian? Karena dengan jarak perkawinan yang terlalu dekat setelah beranak dapat menyebabkan gangguan selama kebuntingan dan berakibat gangguan pada proses reproduksi selanjutnya. Seperti itu. Mungkin kita ambil view dari sini. Nah, penyebab selanjutnya adalah terinfeksi penyakit gangguan reproduksi. Nah, penyakit gangguan reproduksi ini adalah bisa kita lihat dengan sapi yang tidak kunjung birahi atau siklus birahi yang tidak teratur, sehingga untuk
permasalahan ini, alangkah baiknya kita menghubungi dokter hewan terdekat atau dokter hewan terkait yang dapat melakukan penanganan agar sapi bisa sembuh sehingga bisa bunting seperti yang kita harapkan. Karena memang banyak sekali di saat ini itu sapi betina mengalami gangguan reproduksi yang mengakibatkan sapi tidak kunjung hamil atau kemajiran. Penyebab selanjutnya ini adalah mungkin dan seringkali disebabkan oleh kelalaian dari peternak sapi itu sendiri, yakni sapi ketika darah kekurangan nutrisi, sehingga ketika sapi kekurangan nutrisi ketika darah menyebabkan pertumbuhannya tidak maksimal, apalagi pertumbuhan dari alat reproduksinya, sehingga alat reproduksi sapi betina itu mengalami gangguan. Seperti ini kita bisa lihat, ini sudah 3 tahun perawatan, dibeli ketika darah, dan sampai sekarang belum mengalami kebuntingan. Kita bisa lihat dari ciri fisiknya ini teridentifikasi terkena penyakit cacingan menurut saya, sobat penyiasat watani. Jadi memang kurang lebih penyebab sapi betina mengalami kemajiran adalah apa yang tadi saya sampaikan, yakni seperti mengalami gangguan reproduksi ataupun peradangan karena kekurangan nutrisi ketika sapi darah, dan juga tadi mengenai perkawinan yang tidak tepat atau tidak pada masa birahi, dan juga perkawinan yang terlalu dini pasca sapi melahirkan, sehingga kita sebagai pelaku breeding sapi perlu memperhatikan hal-hal tersebut dengan baik, dengan seksama, agar ketika kita berternak sapi, terutama dalam menjalankan breeding sapi itu bisa menghasilkan pedet setiap tahunnya. Lihat dari belakang seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.